Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan pemanfaatan AI di 5 fungsi administrasi perkantoran. Ini merupakan video terakhir dari series pembahasan ini, dan kita sekarang akan fokus membahas fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi yang memerlukan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, serta memberikan motivasi kepada karyawan. Setidaknya akan terdapat 4 aktivitas yang kita lakukan di dalam fungsi manajerial. Pertama adalah perencanaan strategis, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, dan keempat pengendalian. Tools AI apa saja nih yang dapat membantu keempat aktivitas ini? Kita lihat ya. Di aktivitas pertama, yaitu perencanaan strategis, kita dapat memanfaatkan tools AI seperti mindmap.ai, OneStrategy, serta Tableau. Di aktivitas yang kedua, yaitu pengorganisasian, kita dapat memanfaatkan tools AI seperti Wrike, kemudian Trello, serta ClickUp. Di aktivitas ketiga, yaitu pengarahan, kita dapat memanfaatkan tools AI seperti NoteGPT, IBM Watson X Assistant Virtual Agent, serta Vintage Circle. Dan yang keempat, di aktivitas pengendalian, kita dapat memanfaatkan tools AI seperti RapidMiner, Csense, serta Microsoft Excel. Bagaimana pembahasan satu persatu dari tools ini? Kita kulik ya. Pertama, di perencanaan strategis. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mindmap.ai. Ayo, teman-teman ingat nggak kira-kira mindmap.ai termasuk tools AI yang dapat kita manfaatkan untuk fungsi apa nih? Tulis di kolom komentar ya jika kamu ingat. Dan mindmap.ai di sini dapat menjadi salah satu tools yang digunakan untuk perencanaan strategis. Karena melalui insight-insight yang ada di mindmap.ai ini nantinya dapat digunakan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan supaya di perusahaan kita punya tujuan strategis, baik itu di jangka menengah maupun di jangka panjang. Untuk detail penggunaan mindmap.ai, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Tools AI yang kedua yaitu OnStrategy, di mana teman-teman bisa mengaksesnya melalui onstrategy.hq.com. Nah, di tools ini sangat menarik nih karena kita bisa berkonsultasi dengan AI yang ada di platform ini. Dan ini merupakan gambaran singkat ya dari bagaimana OnStrategy ini nanti dapat membantu perencanaan strategis perusahaan kita. Kurang lebih nanti mereka akan menyajikan data-data, kemudian juga akan ada semacam hasil dari mindmap.ai ya, yang dari hal tersebut nanti kita dapat menarik insight untuk menjadi sebuah kesimpulan kira-kira apa nih keputusan strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Di tools ketiga ada Tableau. Tableau merupakan platform data analitik yang sangat familiar. Nah, saat ini Tableau sudah terintegrasi dengan tools AI sehingga dapat membantu kita dalam mengolah data dalam jumlah besar. Teman-teman bisa ya nanti menggunakan email dari universitasnya untuk menginstal Tableau dan sign in. Karena ketika kita menggunakan email dengan domain .edu, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan fitur berbayarnya secara gratis loh. Bisa dicoba ya. Oke, kita lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian ini, tools pertama yang bisa kita gunakan adalah Wrike. Di dalam Wrike ini, mereka juga sudah mengintegrasikan AI, sehingga nanti pengelolaan kerja secara digitalnya dapat dilakukan secara mudah. Kurang lebih, gambaran Wrike ini adalah fitur seperti Trello, di mana kita bisa memanajemen pekerjaan atau proyek kita secara digital. Kemudian nanti kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja kita untuk memaksimalkan pengerjaan suatu proyek supaya bisa berjalan terkontrol dan juga berjalan secara cepat. Nah, ini gambaran fiturnya nanti di mana kita bisa menulis suatu proyek. Misalkan kita akan menyelenggarakan suatu webinar. Kemudian untuk gambaran webinar ini seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan integrasi AI yang ada di Wrike ini ya. Teman-teman bisa lihat di dalam video ini merupakan contohnya.
Kemudian nanti kita bisa mengassign dari aktivitas yang ada di project webinar ini, kira-kira siapa saja yang terlibat dan nanti bagaimana controllingnya. Nah, hal ini bisa nih dilakukan di Write. Tools kedua yaitu adalah Trello. Teman-teman mungkin sudah sering kali ya membahas apa itu Trello. Dan kelebihan Trello di saat ini, mereka juga sudah bisa diintegrasikan nih dengan AI. Jadi nanti kita bisa menambahkan semacam add-on. Nah, dari add-on ini, contohnya ya, yang disajikan adalah strategi AI ini. Nanti bisa kita tambahkan, kemudian bagaimana pengelolaan proyek digital kita bakal lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian juga bakal lebih mempercepat teman-teman untuk mengelola proyek secara digital. Karena ada beberapa hal yang telah disarankan oleh tools AI yang ada di Trello ini. Yang ketiga, ada ClickUp. Nah, di video sebelumnya, ClickUp juga sudah pernah kita bahas ya. Jadi memang ClickUp ini mereka tidak hanya difungsikan dalam satu fungsi administrasi perkantoran, tetapi juga di fungsi manajerial ini dapat kita gunakan loh. Karena melalui ClickUp nanti manajer kita akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana progres pekerjaan yang kita lakukan bersama tim. Oke, kita lanjut ke aktivitas yang ketiga yaitu pengarahan. Tools pertama yang dapat kita gunakan adalah NoteGPT. Dan ada info menarik nih. Ketika teman-teman nanti sign in menggunakan email dengan domain .edu seperti yang saya bahas di tabel tadi ya, nanti kita bisa loh untuk mendapatkan fitur-fitur berbayar secara gratis. Jadi teman-teman boleh ya untuk sign in kan emailnya di notegpt.io. Kita lihat fitur-fitur yang ada di notegpt.io ini. Pertama, kita bisa men-summarize YouTube, bahkan kita juga bisa mengelola transkrip di dalam YouTube yang kita lihat ya. Bahkan untuk durasi video yang lebih dari 1 jam pun kita bisa mengelolanya di notegpt.io ini loh, selama kita menggunakan domain email.edu. Kemudian untuk presentasi, nanti NoteGPT ini juga dapat membantu kita untuk mengenerate presentasi secara mudah ya. Nanti kita tinggal memasukkan topik, kemudian dia akan mengenerate secara langsung. Kemudian kita bisa menambah visualisasi atau mungkin merubah wording ya, supaya presentasi kita bisa lebih sempurna. Kemudian di sini ada AI PDF, ada Writer, serta AI tools lainnya. Nah, teman-teman bisa cek di mana NoteGPT ini banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan ya. Dan tentunya nanti akan membantu di dalam proses manajemen perkantoran atau di salah satu fungsi manajemen perkantoran, khususnya di aktivitas pengarahan. Selanjutnya, di aktivitas pengarahan, tools AI yang kedua dapat kita gunakan adalah IBM Watson's AI Assistant. Teman-teman bisa melihat fitur-fitur yang ada di Watson Assistant ini, yang salah satunya yaitu berkaitan dengan human resource. Jadi nanti di dalam pengarahan tentunya akan banyak sekali karyawan yang mereka itu membutuhkan informasi-informasi penting dari perusahaan atau seputar perusahaan. Nah, kita bisa menggunakan agent ini dengan mengisi informasi-informasi yang ada di perusahaan kita, supaya ketika seorang karyawan membutuhkan informasi, dia nanti tidak langsung bertanya kepada para HR-nya, tetapi bisa secara mandiri mencari informasi di AI agent ini. Tools ketiga di aktivitas pengarahan yang dapat kita gunakan adalah VantageCircle.com. Vantage Circle merupakan platform yang terintegrasi dengan AI karena dia sudah kerjasama dengan tools lain ya, namanya Luna AI. Jadi si Vantage Circle ini sudah berbasis AI dan mereka merupakan platform keterlibatan karyawan yang menggunakan solusi berbasis AI ya untuk menciptakan tempat kerja yang lebih baik. Jadi bisa banget nih Vantage Circle ini bisa kita gunakan untuk membantu aktivitas pengarahan kita. Nah, untuk lebih detailnya, Vantage Circle ini dia bisa membantu kita ya dalam memberikan pengarahan dan juga pengakuan karyawan atau program rewards kepada karyawan. Kemudian bahkan bisa mengelola umpan balik juga ya dengan karyawan. Mungkin kita akan selalu melakukan survei kepuasan kepada karyawan.
Nah, nanti akan dibantu oleh Vantage Circle ini sampai ke tahap analisis dan juga penarikan insight. Kira-kira dari hasil survei tersebut, bagaimana sih kondisi karyawan kita? Kemudian, apakah mereka perlu diberikan motivasi lebih lanjut? Atau mungkin perlu diberikan treatment-treatment lebih lanjut? Nah, nanti kita bisa dibantu oleh Vantage Circle ini. Next, kita ke aktivitas yang keempat, yaitu pengendalian. Nah, maksud dari aktivitas pengendalian di dalam konteks fungsi manajerial ini merupakan proses yang memantau ya dan juga mengevaluasi kinerja organisasi supaya dapat kita pastikan nih bahwa tujuan organisasi itu nantinya dapat tercapai. Nah, di dalam aktivitas pengendalian ini, kita bisa melibatkan seperti pengukuran kinerja, kemudian analisis hasil, serta pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Bahkan akan lebih baik juga ya, kita dapat mengimplementasikan program-program tindakan preventif supaya berjalannya organisasi di perusahaan kita dapat terus dikendalikan. Nah, tools AI yang pertama yang dapat digunakan adalah RapidMiner. RapidMiner ini merupakan tools AI berkaitan dengan data analitik. Jadi, kalau kita ngomongin pengendalian, maka tidak luput ya dari yang namanya pengambilan data-data. Nanti bisa kita tarik kesimpulan dari data-data tersebut, kira-kira apa nih yang perlu dilanjutkan atau mungkin perlu untuk di-stop terlebih dahulu. Nah, kita akan dibantu oleh RapidMiner dalam pengelolaan data besar tersebut serta pengambilan insight-nya. Untuk tools yang kedua, kita bisa menggunakan Sense.com. Nah, di video sebelumnya, Sense.com juga sudah kita bahas ya. Kurang lebih dia juga merupakan platform untuk data analitik, di mana nanti kita dapat mengelola data dalam jumlah besar dan sudah ada perbantuan dari AI-nya ya, supaya penarikan insight dan juga pengelolaan datanya itu bisa lebih mudah. Kemudian, tools yang terakhir adalah Microsoft Excel. Mungkin teman-teman juga sudah sangat sering ya menggunakan Microsoft Excel, di mana melalui Microsoft Excel ini kita bisa loh menambahkan AI. Nah, contohnya di sini saya terdapat add-on AI Chat Copilot. Ada juga AI Edit Formula Editor. Teman-teman bisa menambahkan ya nanti fitur-fitur di dalam Microsoft Excel ini dengan bantuan AI supaya pengelolaan data di dalam Microsoft Excel kita bisa lebih insightful dan juga lebih cepat. Nah, untuk hasil dari pengolahan data tersebut, nantinya pasti bisa kita suguhkan ya kepada para manajer kita, supaya mereka juga bisa memutuskan mungkin akan melakukan tindakan korektif atau mungkin akan memberlakukan tindakan preventif, yang mana semua tadi akan digunakan oleh manajer kita dalam melakukan pengendalian di dalam konteks manajemen perkantoran. Baik, sekian untuk pembahasan fungsi yang kelima, yaitu fungsi manajerial, dan ini merupakan fungsi terakhir di dalam administrasi perkantoran menurut Quibble. Semoga semua video yang ada di dalam series ini bisa bermanfaat, dan apabila teman-teman punya pertanyaan, boleh ya di-drop di kolom komentar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.